3 hari setelah Lebaran, pantauan arus lalu lintas di tol Kalikangkung terpantau padat ke arah Jawa. Sementara itu, volume kendaraan ke arah Jakarta sudah mengalami kenaikan. Arus balik di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai dan mulai padat. Kepadatan kendaraan tampak dari arah Jakarta ke Jawa. Sementara volume kendaraan arah Jakarta sudah mulai tampak ramai namun tetap lancar. Hingga sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Penerapan one way rencana diberlakukan secara bertahap dari lokal hingga nasional. Sementara situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada hari ketiga pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau ramai lancar. Sementara diskon tarif tol 20% telah berlaku hari ini. Hingga siang tadi tercatat 44.000 kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jabodetabek. Meski arus balik belum terpantau naik signifikan, sejumlah kendaraan pribadi terlihat memadati gardu tol menuju Jakarta. Dari 30 gardu tol aktif, gerbang tol Cikampek Utama memberikan akses sebanyak 19 gardu tol untuk arus balik menuju Jakarta. Sementara pada arus balik, Jasa Marga dan Korlantas Polri berfokus pada 2 gerbang tol utama, yakni Kalikangkung dan Cikampek Utama, dengan 27 titik transaksi lalu lintas. Jasa Marga juga telah menerapkan diskon tarif tol 20% yang berlaku hari ini hingga 5 April. Diharapkan penerapan tersebut bisa memecah waktu kepulangan arus balik para pemudik agar tidak terjadi ketersendatan. Untuk menghadapi kepadatan arus balik Lebaran, Korlantas Polri mulai menerapkan one way lokal dari KM 188 hingga KM 70 sore ini. Berdasarkan data volume kendaraan menjelang puncak arus balik menuju Jakarta yang sudah mulai meningkat sejak Kamis pagi, polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas. Untuk tahap awal, Korlantas Polri memberlakukan one way lokal dari KM 188 hingga KM 70 yang mengarah ke Jakarta. Pemberlakuan one way lokal ini dimulai pada Kamis sore. Siang ini sudah terjadi pergerakan yang agak lumayan dari arah timur, tentunya dari arah timur. Oleh karena itu kami saat ini sedang menggelar perambuan khususnya di traffic cone yang ada di kilometer 70 sampai 47. Sehingga nanti apabila sampai kita berlakukan 188 70 itu kita berlakukan, penampungnya di kilometer 70 sampai 47 itu sudah ready, sudah for you. Nah, itu Pak. Untuk jumlah yang masuk antara tadi pagi itu masih dari sampai jam 12 itu antara yang keluar dan masuk itu masih imbang. Rata-rata hampir per jamnya itu 3.000-an. Ya, 3.000 baik itu yang keluar maupun yang masuk. Namun di atas jam 12 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an. Sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Tentunya itu persiapan dari hasil penghitungan tadi. Nanti akan mungkin 1-2 jam ke depan itu akan kita berlakukan one way lokal dari 188 ke 70. Namun untuk menerima one way lokal itu tentunya di 70 sampai 47 sepanjang Cikampek itu harus kita persiapkan dulu tempatnya, wadahnya, sehingga tidak ada tersendatan. Hadapi arus balik Lebaran, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk mengatasi penumpukan kendaraan. Pemerintah pastikan terus bersiaga selama arus balik Lebaran.
Usai Lebaran, arus balik di sejumlah wilayah terpantau padat. Di Tol MBZ, antrian kendaraan terjadi di hari kedua setelah Lebaran. Kepadatan terjadi di pertemuan antara Tol Cikampek dengan Tol MBZ. Tak hanya di Tol MBZ, kepadatan juga terjadi di kawasan Puncak Bogor. Guna mengurai kemacetan, sistem rekayasa lalu lintas dan sistem satu arah pun diterapkan. Kepadatan didominasi kendaraan yang melakukan mudik lokal dan berwisata di kawasan Puncak. Sementara di gerbang tol Cikatama, lalu lintas terpantau ramai lancar. Hingga hari ketiga Lebaran belum ada penumpukan kendaraan yang melintas di tol Cikatama. Pemerintah terus memantau arus balik Lebaran. Sejumlah antisipasi pun telah disiapkan jika terjadi penumpukan kendaraan. Yakinkan arus mudik tahun ini juga secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Hingga hari ketiga setelah Lebaran, arus balik di sejumlah titik masih terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di titik-titik sekitar rest area. Di kilometer 57, antrian kendaraan terjadi di pintu masuk dan pintu keluar rest area. Tim Liputan, iNews melaporkan. Di musim libur Lebaran, stasiun Wush dipadati ribuan warga yang akan mudik Lebaran ke Bandung. Antrean nampak terlihat panjang di scan tiket untuk masuk ke peron. Mereka mengaku memilih naik Wush karena menghindari kemacetan di jalan raya. Ribuan pemudik silih berganti memadati stasiun kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kepadatan calon penumpang terlihat pada antrian scan tiket untuk masuk ke peron stasiun. Ramainya penumpang juga terlihat di ruang tunggu sebelum check-in naik kereta cepat Wush. Mereka memilih mudik 2 hari pasca Lebaran dengan kereta cepat Wush. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kemacetan jika mudik menggunakan transportasi lain saat Lebaran. Saya mau ke Bandung, tepatnya ke Arca Manik. Mau ngapain tujuannya? Mau kumpul keluarga besar suami. Kenapa sih Pak memilih bus ini, kereta cepat ini Pak? Karena biar lebih cepat sampai, karena pengalaman tahun lalu saya kena macet di Cipularang sampai 6 jam, sampai 8 jam gitu. Jadi lebih memilih naik bus untuk tahun ini. Naik bus aja ya? Iya. Harga tiket kereta cepat Wush dinilai murah oleh para calon penumpang, yaitu dengan harga Rp275.000 untuk sekali perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.